Halo teman-teman, sebelum kita melihat simulasi mediasi, sebaiknya kita ketahui apa itu mediasi. Ada yang tahu mediasi? Mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dan murah dan memberikan banyak akses kepada para pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan puas dan adil. Dan dalam mediasi ada beberapa istilah, salah satunya mediator. Mediator sebagai pihak netral yang membantu dalam penyelesaian sengketa oleh kedua pihak guna mencari penyelesaian masalah. Dan istilah kedua ada sertifikat moderator, yaitu dokumen sebagai bukti seseorang menjadi mediator karena telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediator yang telah disepakati atau dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, dokumen kesepakatan perdamaian, yaitu dokumen yang memuat syarat-syarat kesepakatan oleh pihak bersengketa guna mengakhiri penyelesaian dari para pihak yang bersengketa dengan bantuan moderator sesuai dengan peraturan. Diceritakan seorang suami bernama Bagus yang baru saja di PHK dari tempat kerjanya bulan April lalu. Tepat 4 bulan setelah bulan April, sang istri yang bernama Dea akhirnya menggugat cerai Bagus. Dea merasa suaminya sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarga lagi, serta sering terjadi keributan antara keduanya maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dea curiga suaminya itu selingkuh dan hidup suaminya hanya bergantung pada Dea saja yang hanya berpenghasilan tidak seberapa. Ia merasa suaminya lepas tanggung jawab. Ditambah lagi Bagus menggadaikan sertifikat tanah pemberian orang tua Dea tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Dea akhirnya kehabisan kesabaran dan menggugat cerai sang suami ke pengadilan. Mari kita saksikan. Sebelum kita lihat simulasi mediasi ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, moderator haruslah seorang yang pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan mediasi dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun, apabila di suatu tempat belum ada seseorang yang mendapatkan sertifikat mediator, boleh menggunakan tokoh masyarakat seperti halnya kiai maupun tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh yang dianggap tokoh masyarakat. Yang kedua, pihak yang bersengketa haruslah hadir ketika proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Sebelum kita mulai mediasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Iman. Di sini saya mediator yang telah dipilih oleh Ibu dan juga Bapak untuk membantu menyelesaikan perkara yang kalian berdua bawa ke sini. Oke, langsung saja.
Sebelum kita lanjut mediasi, saya akan membacakan surat perjanjian mediasi terlebih dahulu. Silakan dengarkan baik-baik. Perjanjian mediasi dibuat dan ditangani oleh satu pemohon Dea Ayu Lestari, alamat Desa Belimbing, Karangsari, Semarang, dan juga termohon atas nama Bagus Adi Wijaya, alamat Desa Belimbing, Karangsari, Semarang. Dengan menandatangani perjanjian ini, kami, penggugat dan tergugat, menyetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. 2. Setuju untuk mematuhi dan tunduk kepada aturan mediasi sebagai berikut. Poin pertama, menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi yang penting dan terkait dengan pokok sengketa. Kemudian poin yang kedua, tidak akan menyebarluaskan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses mediasi kepada pihak luar dan juga pihak mediator. Kemudian yang ketiga, bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan sukarela dan bukan merupakan rekomendasi atau keputusan dari mediator. Poin keempat, tidak akan mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap mediator sebagai pelaksana mediasi. Poin yang kelima, bahwa pihak mediator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Poin yang keenam, bahwa mediator tidak dapat memberikan pendapat hukum maupun memberikan jasa konsultasi hukum, baik kepada penggugat maupun tergugat. Dan poin yang terakhir atau yang ketujuh, apabila proses mediasi mengalami kebuntuan, penggugat dapat memilih untuk melanjutkan atau berhenti pada proses mediasi ini. Kemudian 3. Apabila dilakukan upaya lanjutan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, mediator tidak akan dilibatkan sebagai saksi dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan dimaksud. Kemudian yang terakhir, tidak meminta mediator untuk menyerahkan sebagai atau seluruh dokumen yang ditata usahakan yang terkait dengan proses mediasi. Perjanjian ini dibuat terangkap dua, masing-masing mendapat satu, pihak tergugat maupun dari pihak penggugat, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan masing-masing pihak. Oke, untuk selanjutnya silakan pihak penggugat maupun tergugat untuk bertanda tangan dalam surat perjanjian ini. Silakan kepada penggugat Bu Dea untuk tanda tangan di sini. Dua. Pak Bagus sebagai tergugat di sini, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap apa yang telah saya bacakan tadi bisa dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik tergugat maupun dari penggugat sendiri. Ya. Oke, selanjutnya tahap perkenalan. Jadi silakan entah penggugat maupun tergugat, silakan perkenalkan diri masing-masing. Silakan kepada penggugat untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih waktunya, Pak. Di sini nama saya Ibu Dea dan saya di sini sebagai penggugat dalam kasus tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada pihak tergugat untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Bagus Adi Wijaya. Saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Iya, terima kasih kepada pihak penggugat maupun tergugat atas perkenalan. Jadi pihak tergugat atas nama Ibu Dea, kemudian pihak tergugat atas nama Bapak Bagus. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai mediasi ini, saya akan jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, tepatnya pada pasal 4. Disebutkan bahwa setiap sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Nah, pada sidang ini, Ibu sebagai penggugat dan Bapak sebagai tergugat memilih saya untuk menjadi mediator atas kasus ini.
Kemudian terdapat juga pengertian dan juga prinsip-prinsip dari mediasi tersebut. Jadi mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa, yang mana upaya tersebut melibatkan pihak ketiga, yaitu saya di sini sebagai seorang mediator. Kemudian ada juga prinsip-prinsip dari mediasi. Adapun prinsip yang pertama itu kerahasiaan. Jadi segala informasi ataupun hal yang berkaitan dengan kasus ini itu sangat atau bersifat rahasia, tidak akan bocor kepada pihak luar. Kemudian prinsip yang kedua, kesukarelaan. Sudah pasti pihak penggugat maupun tergugat secara sukarela ingin melaksanakan proses mediasi ini. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan. Dalam mediasi ini diharapkan adanya ide-ide yang kreatif yang dapat memecahkan masalah atas kasus ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu netralitas. Jadi di sini saya sebagai mediator bersifat netral. Saya tidak ada kepentingan terhadap hasil dari kesepakatan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Saya persilakan kepada Bu Dea sebagai penggugat untuk menjelaskan kasus ini terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Bapak Mediator buat waktunya. Langsung saja. Di sini saya Ibu Dea itu kan bekerja hanya sebagai seorang asisten rumah tangga yang hanya berpenghasilan gak seberapa buat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan saya di sini ingin menuntut suami saya atas tanggung jawabnya dia sebagai suami. Harusnya dia sebagai suami harus menafkahi istrinya dong, nyenengin anak istri. Bukannya dia malah malas-malasan, tidur-tiduran, main HP setiap hari dia. Kenapa? Tolong biarkan Mama bicara terlebih dahulu, Pak. Kita biarkan Berikan penggugat saya untuk waktu. menjelaskan apa yang dia rasakan. Jadi gini, selama kita berumah tangga beberapa 5 tahun ini, kita aman-aman aja, Pak. Karena dia juga sering memberikan saya uang, mencukupi kebutuhan anak istri. Tapi setelah bulan April sampai sekarang dia tuh nggak pernah sama sekali menafkahi saya, malah justru dari kebutuhan rumah tangga, sekolah, biaya sekolah anak, susu anak, jajan dan lain-lain itu adalah hasil jerih payah saya. Saya kerja dari pagi pulang sore, saya pulang ke rumahnya saya lihat hanya dia tiduran, malas-malasan main HP. Coba mana tanggung jawabnya sebagai suami? Saya di sini butuh keadilan dari dia seorang suami. Apa ada lagi? Cukup. Ya. Jadi Pak Bagus, tadi yang disampaikan Bu Dea adalah bahwa dari pihak Bu Dea atau pihak penggugat menginginkan adanya sebuah mencukupkan nafkah. Jadi dari Bu Dea sendiri dirasa bahwa peran Pak Bagus sebagai seorang suami itu setelah 5 tahun menikah ini berkurang dalam artian dalam mencukupi nafkah keluarga. Gimana menurut Pak Bagus di sini sebagai tertuntut atau tergugat? Jadi begini Pak Mediator, sebenarnya itu saya bukan nggak ngasih nafkah ke dia, tapi memang karena saya nggak punya uang Pak Mediator. Dan juga istri saya itu sebenarnya nggak peduliin sama saya Pak Mediator. Suami kok Pak. Bangun pagi cuma dikasih air putih doang, ataukah ganti kopi gitu, nggak pernah kepikiran seperti itu Pak. Jangan asal bicara ya. Tenang Bu, kita Sabar, nanti ada Pak. prosesnya sendiri. Jadi bagaimana mau meduliin suami, bikin kopi aja nggak bisa dia Pak. Bangun pagi-pagi cuma air putih, itu pun ngambil sendiri, anak nggak keurus, cucian nggak keurus, numpuk piring kotor. Bagaimana dia sebagai istri Pak? Saya kan bingung tiba-tiba dia dengan saya nggak punya uang. Dia itu nggak ngertiin saya, nggak mau ngertiin kondisi saya. Gimana ini Pak? Ada yang perlu disampaikan lagi dari Pak Bagus? Jadi Bu Dea bisa dengar terus sendiri bahwa dari Pak Bagus juga sebenarnya ingin perhatian lebih dari Bu Dea. Jadi mungkin perlakuan Bu Dea sama Pak Bagus mungkin belakangan ini semakin dingin.
Gimana respon dari Bu Dea sebagai penggugat setelah mendengar tanggapan dari Pak Bagus? Saya nggak setuju kalau papa bicara seperti itu sama mama. Karena apa? Kamu aja nggak ngasih uang buat beli kopi. Mau bikin Mamanya kopi aja yang uang suka dari bisa mana? bayar Coba uang. pikir Nah, dong. semuanya, saya peringatkan semuanya. Jadi untuk ini ada fasenya. Ada fase penggugat untuk berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian dan juga tergugat untuk menyampaikan tanggapan. Jadi saya harap untuk tenang. Di depan kita sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian. Jadi harap dilaksanakan, paham? Paham, Pak. Jadi silakan lanjutkan. Gimana saya mau bikin kopi? Kamu aja nggak pernah ngasih uang sepeser pun. Semenjak 5 bulan terakhir, yang nafkahin keluarga siapa? Mama, Pak. Mana tanggung jawab kamu sebagai suami? Dasar laki-laki nggak bertanggung jawab. Kalau kamu memang gentle, harusnya kamu pergi kerja pulang bawa uang buat kebutuhan anak istri, bukan malah tiduran, main HP, males-malesan. Gimana sih? Sudah, Bu? Pak. Iya. Jadi seperti itu Pak Bagus. Jadi penyebab dari Budaya tidak membikinkan kopi di setiap pagi itu karena Budaya merasa ada yang hilang dari Pak Bagus. Mungkin dulu Pak Bagus sering ngasih uang dalam artian nafkah di sini, tapi semakin ke sini perilaku Pak Bagus ini malah terkesan malas-malasan terus semakin aneh. Mungkin dari Pak Bagus bisa menjelaskan juga dari penyebab dari perilaku Pak Bagus yang seperti itu. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya gini Pak Mediator. Saya itu terkena PHK di bulan April yang lalu. Tetapi istri saya itu tidak pernah menanyakan saya, memperdulikan saya mengenai pekerjaan saya. Dia cuma minta uang, minta uang, minta uang. Sedangkan setiap saya pulang, dia itu nggak pernah di rumah. Dia cuma keluar, cuma main kesibukannya dia doang, cucian nggak diurus, piring masih kotor, rumah nggak keurus. Bagaimana saya mau cerita Pak? Setiap pulang dia cuma nagih uang, cuma minta uang. Bagaimana saya mau cerita Pak? Saya takut loh Pak. Dia pulang dari kegiatan dia cuma nagih uang, dia cuma bilang bahwa cuma saya yang membiayai sekolah anak, makan dan lain sebagainya. Tapi dia itu nggak pernah nanyain gitu loh Pak, kenapa Papa kok nggak ngasih uang? Enggak, cuma dia minta, cumanya bisa minta doang dia Pak. Ya seperti itu. Apakah Ibu dia belum tahu bahwa Pak Bagus ini di PHK? Saya tidak pernah tahu Pak, karena dia nggak pernah cerita. Mau cerita bagaimana Pak? Kan dia cuma Harusnya seorang suami terbuka dong Pak Nah. sama istrinya, dia aja tertutup begitu. Iya. Jadi begini Bu Dea. Kenapa Pak Bagus ini tidak memberikan nafkah? Karena Pak Bagus telah di PHK bulan April dari kantornya. Mungkin Pak Bagus juga belum cerita ya kepada Bu Dea terkait pemberhentiannya di kantornya. Dia tidak pernah bilang apa-apa sama saya. Ya silakan Bu Dea menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bagus. Apa kamu bilang saya sebagai istri kurang pengertian sama kamu? Harusnya kamu tuh sebagai suami mikir kalau lebih pengertian dan terbuka sama istri. Harusnya kamu bersyukur punya istri yang mau berusaha bekerja untuk menutupi kekurangan keluarga. Saya banting tulang sebagai ibu rumah tangga, buat apa? Buat melunasi semua utang-utang kamu. Saya bekerja untuk nyenengin anak, beliin jajan. Kamu sebagai bapaknya, sebagai papanya, apa yang kamu lakukan selama ini? Bahkan yang lebih saya sakit hati, kamu telah menggadaikan sertifikat tanah milik bapak saya, Pak. Dia benar-benar kejam tanpa sepengetahuan saya. Buat apa coba dia gadaikan sertifikat? Saya harap semuanya tenang, entah penggugat maupun tergugat. Jadi silakan kita berpikir menggunakan
akal pikiran. Ini juga udah berpikir, Ya. Pak. Dianya aja itu. Ya, jangan sampai ada emosi di sini. Di sini tujuan kita untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah ataupun yang lainnya. Jadi kita pikirkan dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, agar kita capai solusi dari permasalahan ini. Iya. Untuk Pak Bagus, saya dengar Pak Bagus adalah marketing yang handal di kantornya. Apakah benar Pak? Oh iya benar Pak. Iya. Nah, dahulu perlakuan Bapak saya dengar tidak seperti ini pada istri. Apakah benar Pak? Benar Pak. Mengapa hal ini terjadi Pak? Mengapa sekarang malah kelakuan Bapak, tanggung jawab Bapak kepada istri Bapak dan keluarga itu sepertinya berkurang. Jadi silakan dijelaskan agar sama-sama enak gitu. Jadi begini Pak, ya memang saya dulu marketing di sebuah perusahaan besar di kota. Sabar dulu dong Pak. Bapak kan Tenang, jelasin. Sekali lagi tenang. Jadi di awal kan kita sudah perjanjian bahwa mediasi ini kita lakukan. Dianya aja nih Pak yang ingin terus. Ya, jadi dulu Pak, Silakan lagi. dulu memang saya marketing di sebuah perusahaan besar di kota. Cuma karena kondisi seperti ini, ada pandemi seperti ini, bulan April saya terima PHK. Saya bingung, istri saya minta uang dan lain sebagainya. Saya stres Pak. Saya tidak berpikir jernih waktu itu. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pada waktu itu, sebelum istri saya begini, saya menggadaikan sertifikat punya bapak istri saya. Yang tujuannya itu buat menutupi, menafkahi yang yang terjadi seperti ini, saya di PHK. Masalah sertifikat itu nanti saya mau tak tebus kalau memang saya udah punya usaha atau kalau saya udah punya pekerjaan. Istri saya itu nggak mau ngertiin. Bagaimana saya mau jelasin, Mama kan selalu marah-marah ke Papa. Gimana Papa mau jelasin? Iya, Mama salah. Iya, Papa salah. Ngegadein sertifikat Mama. Tapi Harusnya kamu jujur dari awal, nggak perlu seperti ini. Ya kalau Mama bisa tenang, nggak marah-marah, Papa bisa ngomong. Gimana nggak marah-marah coba? Kamu aja laki-laki malesan. Ya sabar tuh, sabar. Ya, sudah cukup Pak. Iya cukup. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya mohon pada Budia ataupun Pak Bagus untuk tenang. Jadi Iya. untuk mendapatkan pemikiran yang tepat diperlukan pemikiran yang jernih. Jadi jangan sampai kita di sini itu terbawa emosi. Seperti itu. Bisa dipahami seperti itu. Iya. Ya. Jadi seperti itu Bu. Waktu itu Pak Bagus dalam kondisi terdesak, tidak punya uang untuk menafkahi keluarga. Jadi tanpa sepengetahuan dia, Pak Bagus melakukan penggadaian terhadap sertifikat. Jadi seperti itu. Silakan Bu ya, mungkin ada yang pengen dikeluarkan, ada undang-undang ataupun apa. Silakan. Kenapa harus sertifikat yang digadaikan, Pak? Di mana motor kamu? Kamu kan punya motor. Harusnya kamu gunakan motor kamu. Kan motor Papa buat Utang-utang kamu Ya. udah Mama bayar. Kenapa? Terus kamu gadaikan sertifikat untuk apa? Apa jangan-jangan kamu udah selingkuh ya? Akhir-akhir ini kamu sering berlaku kasar, apalagi kemarin kamu baru menampar Mama, ya kan? Apa yang kamu lakukan? Iya. Itu sangat membuat Iya, Ma. saya sakit hati. Kamu udah berubah. Kamu bukan papa yang Mama kenal dulu. Tolong lebih terbuka gitu loh sama Mama, sama keluarga kita. Ini keluarga, kita musyawarahkan baik-baik, bukan seperti ini. Apakah ada lagi? Atau cukup? Ya. Jadi seperti itu Pak Bagus. Iya. Dia merasa Pak Bagus itu sekarang berubah. Sikap Pak Bagus sampai sini itu semakin tertutup sama sini. Jadi kurang keterbukaan. Jadi itu dari ibu dia. Jadi silakan Pak Bagus untuk menanggapi. Kalau memang Papa menggunakan sertifikat itu buat modal usaha, mana usahanya?
Kalau enggak, mana uangnya? Kan baru Coba dirilis, dijelas. Ma. Dirilis kapan orang kabarnya malas-malasan di rumah, setiap adanya di rumah, tiduran, molor. Siapa yang tidur? Nah, itu kan lagunya sih, Ma. Tenang, tenang. Jadi tenang, saya mau tenang. Silakan berpikir yang jernih. Ya, sekarang bagus. Jadi begini Pak Mediator. Iya. Saya mau ngomong sebentar. Jadi gini Ma, Papa itu sebenarnya sudah mendapatkan pekerjaan lagi. Nanti masalah motor itu Papa jual karena pekerjaan yang baru dekat dari rumah. Nanti Papa bisa jalan kaki atau mungkin gojek atau apa. Yang penting nanti motor praktis itu dijual terus buat nebus sertifikat punya Bapak. Iya. Kapan? Iya, nanti habis ini Papa jual terus buat nebus sertifikat Bapak. Secepatnya dong. Iya, Ma. Iya, Mama aku salah. Mama selama ini kurang terbuka sama Mama. Tapi kalau Mama juga ngertiin Papa juga stres ngadepin kayak gini. Papa kan juga tulang punggung keluarga. Mama seharusnya ngerti dong, apalagi kondisi seperti apa. Dan nanti ke depannya kita saling terbuka atau gimana, saling ngerti, banyakin tidur bersama. Mau tidur bersama gimana Papa? Pulang, Mama masih ngurusin urusan Mama. Kan juga urusan keluarga kita kurang terurus karena kita juga kurang komunikasi, kita juga kurang meluangkan waktu buat anak, buat kita, buat ngomong bersama gitu loh. Bagaimana Papa mau ngomong ke Mama aja jarang di rumah. Jarang di rumah karena ada pekerjaan, Pak. Harusnya kamu Iya mau dong, kamu aku juga pengertian dong. Mama udah pengertian, masa Papa nggak mau pengertian? Nah, maka dari itu mulai sekarang kita saling ngerti, sering luangin waktu bersama. Kalau Papa pulang, Mama di rumah. Papa pulang, Mama nggak di rumah. Bagaimana Kak kalau kita mau ngomong bersama, ngurusin anak, ngomongin baik-baik, cerita keluh kesah masalah keseharian, seringin waktu bersama gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Bagus sendiri sepertinya sudah punya solusi. Yang pertama tadi, kalau ingin menggadaikan atau ingin menjual motor untuk menebus sertifikat yang telah digadaikan. Kemudian terkait transport ke tempat kerja, Pak Bagus sendiri telah diterima di pekerjaan ya Pak. Iya. Kebetulan jaraknya pun dekat, jadi mungkin bisa jalan kaki ataupun naik gojek seperti itu. Jadi gimana Bu ya tanggapannya? Apakah sudah menerima atau seperti apa? Ya mungkin tadi masukan dari suami saya bisa diterima, tapi saya ingin ada satu syarat yang harus dia penuhi. Dia harus lebih terbuka sama istrinya. Kita musyawarah bareng-bareng, jangan semua dibikin sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus segera mengembalikan sertifikat tanah dari bapak saya. Dan yang terakhir, dia harus membuat surat perjanjian permohonan maaf bahwa dia tidak akan berlaku kasar lagi sama saya, ditandatangani di atas materai. Ya, apakah ada lagi? Gimana Pak Bagus, apakah bersedia menerima beberapa tuntutan atau beberapa permintaan dari beliau? Iya Pak, kemudian saya bersedia membuat surat keputusan itu dan nanti saya akan Oke, terima kasih kepada Pak Bagus dan juga Bu Dira. Kemudian saya minta tolong kepada sekretaris, tolong buatkan dokumen kesepakatan, lalu catat segala poin yang telah tadi disepakati. Terima kasih. Oke, Bu Dea dan Pak Bagus, saya telah memegang dokumen kesepakatan atau surat kesepakatan yang mana isinya akan saya bacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Bapak Bagus Adi Wijaya sebagai tergugat dan juga Ibu Dea Ayu Lestari sebagai penggugat. Pada hari ini, hari Kamis 10 September tahun 2020,
antara pihak pertama dan juga pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara mediasi dengan keputusan sebagai berikut. Tentang pokok sengketa. Yang pertama, tergugat dinilai lepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang kedua, tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemohon. Yang ketiga, sertifikat tanah milik penggugat digadaikan tanpa izin dari penggugat. Kemudian kita juga telah mendapatkan kesepakatan. Yang pertama, bahwa pihak pertama dan juga pihak kedua melakukan upaya penyelesaian secara kompromi melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator. Kemudian yang kedua, bahwa hasil proses mediasi kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, tergugat selaku kepala rumah tangga akan kembali memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yaitu menafkahi keluarga. Kemudian yang kedua, tergugat mengembalikan sertifikat milik pemohon atau penggugat. Yang ketiga, permohonan maaf tergugat kepada penggugat secara tertulis dan bertanda tangan di atas materai. Kemudian yang keempat, tergugat mengharapkan penggugat kedepannya lebih memprioritaskan keluarga dibanding pekerjaan. Ini untuk Bu Dea berarti. Kemudian yang terakhir, apabila salah satu dari penggugat ataupun tergugat melanggarnya di kemudian hari, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai kembali. Demikian surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Semarang tertanggal 10 September tahun 2020. Silakan pihak pertama penggugat datang sini. Terima kasih. Pihak tergugat, silakan di sini. Kemudian untuk Pak Bagus, dikarenakan tadi ada permintaan dari pihak penggugat untuk menulis permohonan maaf secara tertulis di atas materai, jadi silakan untuk membuat surat permohonan maaf. Baik, alhamdulillah. Akhirnya di sini saya sebagai mediator sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa proses mediasi yang kita lakukan dari awal sampai akhir membuahkan hasil kesepakatan, yaitu rumah tangga Bu Dea dan juga Pak Bagus tetap bertahan. Kemudian saya berpesan sebagai mediator, kedepannya silakan tetap pupuk bahtera rumah tangga yang telah kalian jalin, telah kalian bangun selama 5 tahun lebih. Tetap saling keterbukaan satu sama lain, saling support dan saling membantu. Oke, selanjutnya silakan kalian berjabat tangan selayaknya suami dan juga istri. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ya. Kalau dalam rumah tangga ada sedikit 1-2 kerikil-kerikil, artinya tidak apa-apa. Yang penting kita harus sama-sama sadar diri, jangan kedepankan emosi, tapi kedepankan akal sehat. Oke, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa diwakilkan oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib untuk menyatakan secara tertulis apa yang telah disepakati. Para pihak yang bersengketa wajib untuk menghadap hakim kembali sesuai dengan hari yang telah ditentukan untuk memberitahukan hasil kesepakatan perdamaian. Itu tadi simulasi mediasi mengenai kasus rumah tangga. Saya mewakili dari seluruh anggota mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan tugas PPL ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.